ini siapa, karena sebelumnya sudah sempat berkenalan juga ya di hari Sabtu. Apakah ada yang masih ingat? Oke, baik. Sepertinya sudah pada lupa ya. Saya kenalan lagi. Perkenalkan teman-teman semuanya. Saya Revi Amelia, mahasiswa dari Universitas Siliwangi yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan FKIP Edu di PKBM Al-Fatah. Nah, saat ini saya menjadi tutor baru atau mungkin guru baru dan mungkin juga teman belajar di mata pelajaran seni budaya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang memang dekat dengan kehidupan kita. Nah, kira-kira apakah teman-teman ada yang bisa menebak apa itu? Kegiatan sehari-hari Kegiatan sehari-hari. Biasanya kalau kegiatan sehari-hari itu suka ditemenin sama apa tuh, A? Sama musik, Ibu. Sip, betul. Iya, sama musik. Nah, kira-kira nih, Bu, biasanya dengerin musik itu di saat apa saja? Apakah dari pagi sampai malam full dengerin musik atau di kegiatan tertentu saja? tertentu saja Ibu masa dari pagi-pagi sampai sore Iya ya, Lagi kalau mah. dari pagi sampai sore mah aduh, gimana itu tambah telinganya? tambah scroll TikTok campur scroll TikTok Ibu. Sambil scroll TikTok, oke. Kalau untuk teman-teman yang lainnya, di saat-saat apa nih dengerin musiknya? Mas tadi juga kan taunya jam 1. Terus nelpon. Fajar, saat galau. Aduh, saat galau. Emang yang nikmat pisan kalau lagi galau terus dengerin lagu-lagu sedih. Aduh, perasaannya teh ini pisan. Sebentar, saya izin share screen. Nah, apakah sudah muncul teman-teman? Sudah. Oke, Ada. sip. Betul, tadi tebakan teman-teman. Kalau hari ini kita akan belajar mengenai musik ilustrasi hidup modul 3 di unit 1. Nah, em, untuk slide selanjutnya adalah yang ini. Coba sekarang teman-teman bayangin gitu kan tadi udah dijelasin juga sama teman-teman, udah sedikit berbagi pengalaman kalau musik itu memang sudah menjadi teman gitu ya di kehidupan kita. Nah, bagaimana kalau misalkan kehidupan ini itu tidak ada musik, tanpa musik? Kira-kira apa yang terjadi? Sepi, Bu. Sepi, iya betul. Terus sepinya lagi mungkin kalau misalkan kita mau nonton film horor, terus nggak ada musik yang mencekam, yang menakutkan, rasanya mungkin film horor itu nggak jadi takut ya Bu ya, malah jadi biasa aja gitu, nggak ada serem-seremnya. Nggak seru. Iya, betul. Jadi memang betul kalau musik itu emang sudah dekat dengan kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi musik di kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, warga belajar mampu menjelaskan mengenai 5 fungsi utama musik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, warga belajar juga dapat memberikan contoh nyata dari fungsi musik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, warga belajar dapat mengaitkan pengalaman pribadinya dengan fungsi musik yang relevan. Nah, tadi kegiatan mendengarkan musik itu yang pertama pada saat galau, terus yang kedua saat biasanya kalau ibu-ibu tuh kalau lagi beres-beres nih, selalu sambil dengerin musik. Bener nggak Bu, kira-kira? Betul, Bu. Sambil masak Betul. juga. Iya, sambil masak juga. Nah, kalau buat bapak-bapaknya atau mungkin AA-nya, kira-kira dengerin Kalau musik itu pas lagi ngapain kalau ya? saya mah sukanya karaoke Bu. Oh, karaoke A Idris. Iya. Nah, kira-kira karaokenya itu saat waktu senggang atau waktu apa, A? Alhamdulillah saya kerja di musik jadi hampir tiap jam karaoke ngecek sound gitu teh. Oh, berarti memang udah deket banget sama musik ya. Setiap hari berhadapan dengan musik gitu. Bahkan menjadi pencaharian juga gitu ya. Iya betul sekali Ibu. Siap.
Oh iya, sebelumnya teman-teman, jika ada yang bisa on cam, boleh on cam. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Sip, saya lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk fungsi musik itu terdapat 5 poin. Yang pertama ada fungsi ritual dan spiritual, kemudian yang kedua ada fungsi dekoratif, yang ketiga ada fungsi keindahan budaya, yang keempat ada fungsi ekspresi individu, dan yang kelima ada fungsi psikologis. Yang pertama kita bahas dulu mengenai fungsi ritual dan spiritual. Nah, kira-kira dari membaca sekilas nih, fungsi ritual dan spiritual. Kira-kira berfungsinya musik itu di bagian apanya ya? Ada yang mau sharing, berbagi, atau menjawab? Biasanya spiritual dan ritual itu kaitannya dengan agama. Kita langsung bahas saja ke pengertiannya. Nah, musik berperan sebagai media yang tidak dipisahkan dari upacara ritual keagamaan. Contohnya penggunaan gamelan dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Yap, memang betul, musik juga dapat digunakan sebagai media atau penghubung antara Tuhan dan manusia atau roh leluhurnya di sebagian agama. Contohnya yang pertama mungkin yang udah sering dilihat ya teman-teman, ada agama Hindu gitu pada saat upacara adatnya pasti selalu menggunakan musik. Kemudian ada juga biasanya rebana. Itu suka ada di pengajian atau peringatan Hari Besar Islam. Dan juga kalau di Papua itu, kalau tidak salah, ada namanya musik tifa. Nah, itu selalu digunakan pada saat upacara adat. Jadi, musik ini tidak hanya sekedar bunyi aja gitu ya, tetapi bisa mengandung kekuatan spiritual atau suatu hal yang sakral di beberapa budaya ataupun di beberapa agama. Apakah di sini teman-teman mungkin ada yang agamanya selain Islam? Sepertinya muslim semuanya ya. Kita lanjut aja ke poin yang selanjutnya. Poin yang selanjutnya ini ada fungsi dekoratif. Nah, fungsi dekoratif berarti dekor, berarti kalau mendekor itu adalah sesuatu hal yang memperindah sesuatu gitu ya. Jadi memang betul juga untuk musik itu, musik dekoratif ini memperindah suasana seperti dalam pertunjukan musik. Misalnya, suara gendang dan perkusi membuat pertunjukan menjadi lebih hidup. Selain itu juga, di beberapa pertunjukan musik ini memang digunakan sebagai pengiring atau penambah suasana gitu ya teman-teman. Yang pertama contohnya musik pengiring di tarian tradisional atau mungkin di teater. Coba kalau misalkan nari aja tanpa musik, asal ngelihatnya juga gimana ya, agak aneh gitu. Cuma orang bergerak-gerak aja tanpa ada musiknya. Kemudian juga bisa misalkan pada saat pernikahan. Nah, biasanya kan suka ada lagu-lagu atau mungkin musik-musik gitu ya. Kalau nggak ada musik, kayaknya rasanya pernikahannya hampa-hampa aja gitu. Jadi, musik juga, meskipun memang tidak ada bentuknya, tidak ada bentuk fisiknya, tetapi musik juga bisa memperindah suatu suasana agar menjadi lebih indah dan lebih berkesan. Kemudian, yang selanjutnya ada fungsi keindahan sebuah budaya. Nah, seperti yang tadi di poin satu, bahwa musik juga bisa dijadikan alat atau media penghubung antara manusia dan Tuhan. Nah, kalau di poin tiga ini bisa menjadi ciri khas atau identitas suatu budaya. Seni musik adalah bagian dari keindahan budaya. Contohnya, penggunaan gending Jawa yang digunakan dalam pertunjukan wayang untuk menambah estetika. Nah, di dia ayat teu ibu-ibu watanapi AAA, bapak-bapak anu pernah melihat eh, acara wayang gitu. Iya Bu, ada di Pangandaran suka ada acara wayang golek. Nah, kalau di Pangandaran, Bu, pada saat acara wayang, apakah memang sepi-sepi aja gitu atau ada musik pengiringnya? Ada musik pengiring, ada.
ada musik pengiringnya ya Bu ya. Jadi suasana lebih lebih kerasa gitu. Si ceritanya teh asa kita teh masuk ke dalam cerita itu karena ada iringan musik. Apakah pernah kegiatan wayangnya tidak ada musik gitu Bu? Sepi kan ada gamelannya yang sepi. Iya betul. Salah satu contohnya adalah itu. Selain itu juga em, musik ini bisa dijadikan warisan budaya ya. Salah satu contohnya mungkin musik tradisional yang ada di Indonesia gitu. Itu kan jadi turun-temurun menjadi suatu identitas budaya. Misalkan musik angklung dari Jawa Barat. Jadi udah keinget tuh kalau misalkan ada angklung, suara angklung berarti oh itu mah lagu dari Jawa Barat gitu. Kemudian selain daripada itu, kita juga bisa mengenal suatu daerah atau suatu suku dari jenis musiknya, seperti lagu Apuse atau mungkin Apuse yang dari Papua, kemudian Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan. Jadi udah tahu tuh, oh lagu Apuse mah dari Papua, oh Ampar-Ampar Pisang mah dari Kalimantan. Kita jadi bisa mengenal lebih dalam lagi budaya suatu daerah. Seperti itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu ada fungsi ekspresi individu. Nah, sepertinya tadi ini udah agak sedikit disinggung ya di awal. Katanya mendengarkan musik ketika lagi galau. Aduh, lagi galau, terus lagi sedih atau mungkin juga lagi bahagia mendengarkan musik. Nah, itu merupakan contoh dari fungsi ekspresi individu. Nah, fungsi ekspresi individu itu merupakan media seseorang untuk mengungkapkan perasaan atau isi hatinya dalam berbentuk lagu. Dan di dalam lagu itu kan memang ada lirik lagunya, ada lirik tulisannya yang mungkin bisa jadi mewakili perasaan dari si sang pendengar. Misalkan anu tadi nuju galau, ngadangkeun lagu anu galau gitu anu isina teh cenah nyeri hate diselingkuhin. Nah, perasaannya tuh kita teh asa diwakili sama lagu itu jadi pasti sering mendengarkan lagu itu kemudian Betul sekali. iya memang seperti itu sepertinya Idris galau terus ya ayah kayaknya aduh jangan dong jangan galau terus harus dengerin musik yang bahagia-bahagia jadi perasaannya juga happy terus gitu nah selain itu juga bisa menjadi bisa menjadi media sebagai bahan kritik terhadap kejadian sosial. Saat ini memang musik juga sudah cukup beragam ya makna dari isi dari lagunya. Nggak tentang cinta-cintaan aja gitu atau tentang apa lagi ya musik biasanya tuh hal-hal yang percintaan gitu kan ya biasanya kebanyakan. Nah, saat ini memang musik itu dijadikan media untuk anak-anak remaja dalam meningkatkan pemahamannya mengenai kesehatan mental karena kan memang ya saat ini kesehatan mental itu menjadi topik yang sangat hangat gitu dibicarakan di kalangan anak muda Gen Z. Perbedaan mental antara anak-anak zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, mental anak-anak zaman sekarang atau Gen Z itu memang cenderung lebih apa ya bisa disebutnya lebih rapuh gitu. Jadi memang anak-anak zaman sekarang tuh perlu dorongan, motivasi atau perlu kata-kata penyemangat. Nah, biasanya sekarang itu para musisi atau pembuat lagu membuat lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat dari anak muda tersebut melalui musik. Jadi tidak hanya mengenai percintaan saja gitu untuk musik-musik saat ini. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah fungsi psikologis. Ini juga mungkin hampir berkaitan dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu ekspresi individu. Kalau psikologis ini lebih terhadap pengaruh terhadap perasaan seseorang. Nah, musik dapat mempengaruhi emosi dan membangkitkan perasaan tertentu. Yap, memang betul. Musik bisa mempengaruhi suasana hati dan kondisi dari mental seseorang. Bisa jadi yang awalnya bahagia atau biasa-biasa saja karena mendengarkan lagu yang galau, jadi ikut-ikutan galau. Terus bisa jadi juga sebaliknya, yang pada awalnya sedang merasa sedih, merasa galau. Tapi pada saat mendengarkan lagu-lagu yang bahagia, yang menyenangkan, itu menjadi
moodnya atau perasaannya itu menjadi bangkit, menjadi perasaan bahagia gitu. Nah, misalkan yang tadi mendengarkan lagu sedih, lagu galau ketika sedang mendengar astagfirullahalazim, mendengarkan lagu galau pada saat perasaan sedang sedih. Aduh, itu perasaan teh pasti semakin sedih, semakin sakit hati, semakin tersayat-sayat. Misalkan yang tadinya nggak nangis, mungkin bisa jadi nangis karena dengerin lagu itu, karena memang merasa perasaannya itu diwakili dan semakin membangkitkan perasaan yang tadi itu. Atau juga bisa jadi kalau misalkan memang teman-teman bisa menulis lagu atau senang menulis lagu, bisa tuh mencurahkan isi hatinya ke dalam musik ini gitu. Nah, kemudian juga musik ini biasanya kalau saya ya, kan saya tuh suka susah tidur gitu kalau malam. Nah, saya mendengarkan lagu-lagu yang relax atau mungkin kayak suara suara gemercik air supaya perasaan tuh lebih tenang, lebih rileks. Jadi nanti berujungnya ngantuk gitu. Nah, musik juga memang bisa menjadi teman di saat em, di saat kita sedang mengalami suatu keadaan atau suatu emosi gitu. Lagi senang ditemennya sama musik, lagi galau sama musik juga. Seperti itu. Tetap nomor satu Bung Haji Oma, Aduh, Bung Haji Oma, itu tuh lagu apa tuh, Ah? Bisa berbagi mungkin? Berkelana. Oh, berkelana. Barangkali mau berkenan untuk dinyanyikan. Terlebih lagi tadi Idris kan memang sering karaokean ya. Pasti suaranya udah pasti nggak diragukan lagi. Aduh, ya berkelana teh, Bu. Ya, itu tuh isi lagunya tentang apa tuh, A? Kalau boleh tahu. Jadi isinya itu tentang kehidupan gitu. Jadi seakan-akan kita berkelana Mhm. menelusuri kehidupan gitu. Hmm. Tapi tiada yang tahu. Jadi ketika kita lagi sedih, lagi bahagia, tidak ada yang tahu karena kita lagi berkelana menelusuri Mhm. kehidupan. Ya, gimana, A? Tadi suaranya sempat terputus di saya. Jadi posisinya lagunya itu menelusuri kehidupan walaupun orang bilang ini bilang itu, mereka tidak tahu apa yang kita rasakan gitu. Iya, Jadi betul. dalam Betul isi banget. lagunya tak akan berhenti, tak akan berhenti, aku berkelana. Oh, oh, oh. Jadi apa yang kita cari itu, contohnya mau motor, mau mobil, walaupun orang-orang bilang ini itu, tetap berkelana sebelum apa yang kita cari kita dapatkan gitu. Jadi isinya tetap berjuang walaupun dalam kesulitan. Wih, siap, keren banget Kak Idris. Tadi suaranya juga bagus banget. Iya, betul. Jadi tadi katanya tidak boleh berhenti berkelana sebelum semua pencapaian kita itu terdapatkan. Jadi intinya mah mungkin jangan cepet puas gitu ya, Ayah. Kalau misalkan kita teh udah dapat satu nih, udah jangan berhenti di satu itu aja tapi harus mencari lagi ke yang lain. Nah, keren banget berarti ya memang musik itu bisa dijadikan motivasi atau mungkin penyemangat juga ya kalau kayak gitu. Jadi pengingat juga gitu ke kita kalau mendapatkan suatu pencapaian jangan hanya berhenti di situ aja karena bisa jadi di perjalanan berikutnya atau mungkin di jalan yang lain kita bisa mendapatkan pencapaian yang lebih-lebih dari yang sudah kita dapatkan tadi. Seperti itu. Nah, terus dari ibu-ibunya nih atau teteh-tetehnya, kakak-kakaknya, barangkali ada yang mau sharing mengenai pengalamannya atau mungkin kebiasaannya atau mungkin kesenangannya di lagu itu lagu apa? Boleh sharing-sharing. Halo, halo. Untuk materi pada pada pembelajaran kali ini sudah selesai.
Mungkin bisa dicukupkan sekian. Nah, sebelum ditutup, apakah ada teman-teman yang mau menyampaikan kesimpulannya? Tadi fungsi musik itu ada berapa? Ada 5. Iya, betul. Ada 5. Yang pertama, Fungsi ritual Fungsi dan ritual dan spiritual. spiritual. iya betul, ritual dan spiritual. Tadi contohnya itu adalah di agama Hindu, upacara adat diiringi dengan musik gamelan. Kemudian yang kedua, ada fungsi apa lagi? Fungsi dekoratif. Dekoratif. Dekoratif, iya betul. Fungsi dekoratif itu sebagai penghias atau hiasan di suatu suasana ataupun di kegiatan lainnya. Contohnya misalkan di acara musik, di acara musik, astagfirullah, di acara pernikahan diiringi dengan musik. Kemudian juga di dekoratif penggunaan perkusi dalam instrumen gendang. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada fungsi apa lagi? Keindahan sebuah budaya. Iya betul, keindahan sebuah budaya yang musik itu menjadi identitas dari budaya tersebut. Misalnya musik angklung dari Jawa Barat. Yang keempat, ada fungsi apa? Ekspresi individu. Iya, betul. Ekspresi individu yang menjadi media untuk seseorang mengungkapkan perasaannya. Nah, yang terakhir ini nih yang masih baru banget dibahas. Ada fungsi apa? Psikologi. Psikologis. Psikologis. Iya, betul. Yang mempengaruhi suasana hati dan kondisi mental seseorang. Sebelum ditutup, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya mengenai materi kali ini? Buat absenmu linknya. Oh iya, untuk presensi saya kirimkan ya sebentar. Link presensi. Kalau buat tutornya Bu Repi sendiri ya nulisnya. Iya, betul. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan besok, berarti di unit 2. Untuk link absensi sudah ada di kolom komentar ya, teman-teman bisa diisi terlebih dahulu biar tidak lupa. Karena materi sudah selesai juga, kemudian link presensi sudah saya kirimkan di kolom di kolom chat. Kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar bahwa memang betul musik ini memiliki peran yang cukup besar di kehidupan manusia gitu, bukan hanya untuk hiburan, tetapi bisa juga dijadikan untuk ritual, memperindah suasana, melestarikan budaya dan sampai menyampaikan perasaan kita yang sedang kita rasakan gitu melalui musik. Nah, mulai hari ini teman-teman bisa lebih menghargai lagi karya-karya musik, apalagi musik tradisional yang sudah menjadi bagian dari budaya dan budaya di Indonesia. Untuk mata pelajarannya itu seni budaya ya, Muhammad Elzain. Bisa diisi seni budaya modul 3 unit 1. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, teman-temannya juga sangat aktif. Saya harap di pertemuan hari besok berarti hari apa ya? Hari Kamis bisa lebih aktif kembali gitu dan siap-siap juga di hari besok itu ada asesmen, mengerjakan soal hanya sedikit kok dan gampang juga, tidak begitu sulit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk keluar dari room Zoom-nya. Terima kasih, teman-teman. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com,
Facebook PKBM Al-Fatah Manunjaya, Instagram PKBM Al-Fatah Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKBM Al-Fatah.